Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, anak-anak akan belajar mengenai konsep persamaan akuntansi. Yaitu pada kesempatan ini anak-anak belajar sebagai pengantar ya. Pada kesempatan hari ini, anak-anak akan belajar mengenai sumber pencatatan akuntansi. Untuk melakukan pencatatan suatu transaksi, sebaiknya didasarkan pada dokumen sumber ya atau bukti transaksi keuangan yang disebut sebagai sumber pencatatan. Jadi dalam melakukan suatu transaksi, kita sebaiknya menggunakan atau mendasarkan diri pada sumber pencatatan. Dalam sebuah perusahaan, terdapat berbagai macam transaksi keuangan yang digunakan dalam sumber pencatatan. Jadi, sumber pencatatan ini dalam perusahaan itu disebut dengan transaksi keuangan. Apa itu transaksi keuangan? Adalah kejadian-kejadian yang menyangkut organisasi yang diukur dengan sejumlah uang dan dicatat dalam akuntansi. Ya, jadi transaksi keuangan itu adalah kejadian-kejadian yang menyangkut organisasi yang diukur dengan uang dan dicatat dalam akuntansi. Nah, contohnya bagaimana transaksi keuangan itu? Contoh dari transaksi keuangan itu misalnya membeli perlengkapan, membeli peralatan, membayar upah. Itu adalah contoh dari transaksi keuangan ya. Jadi sumber ya. Jadi saya ulangi lagi, sumber pencatatan akuntansi dalam sebuah perusahaan itu adalah transaksi keuangan ya. Di mana transaksi keuangan itu adalah kejadian yang menyangkut organisasi atau perusahaan yang diukur dengan uang dan dicatat dalam akuntansi. Selanjutnya, macam-macam bukti transaksi yang digunakan dalam proses pencatatan akuntansi, mulai dari jurnal sampai penyusunan laporan keuangan ya. Ada beberapa macam-macam bukti transaksi dalam perusahaan. Yang pertama itu ada kwitansi. Apa itu kwitansi? Kwitansi itu adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Jadi kalau ada suatu transaksi, pihak yang menerima, maka dia akan mengeluarkan namanya bukti kwitansi. Kemudian yang kedua adalah nota. Nota atau nota akuntan itu adalah bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Jadi nota ini biasanya dibuat dua rangkap. Yang asli itu diberikan kepada pembeli, yang tembusan ya, yang rangkap keduanya itu biasanya digunakan sebagai bukti oleh penjual atau perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah cek. Cek itu adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk pembayaran melalui bank ya. Jadi sering kalau kita lihat cek itu ya, jadi perintah pembayaran kepada bank oleh pihak lain itu adalah cek. Selanjutnya, bukti yang keempat adalah faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan secara kredit ya, secara kredit yang dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli. Jadi di sini faktur, saya ulang lagi, adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan secara kredit yang dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pembayarannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya. Ya. Yang kelima itu adalah nota debit. Nota debit itu adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dibeli. Ya, jadi saya ulang lagi, nota debit itu adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dibeli. Jadi kalau misalnya barang itu ada pengembalian barang yang dibeli, maka dikeluarkanlah nota debit. Ya. Sebaliknya ada nota kredit. Nota kredit itu adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di kredit karena penerimaan kembali barang yang dijual.
Jadi nota debit ini dikeluarkan oleh pembeli, sedangkan nota kredit ini dikeluarkan oleh penjual. Jadi kalau penjual itu menjual barang, barangnya kembali, itu maka penjual akan mengeluarkan nota kredit. Kalau pembeli nanti pembeli mengembalikan barangnya, maka barang yang dibeli ya dikembalikan karena rusak atau mungkin karena tidak cocok, maka dikeluarkanlah nota debit ini. Kemudian yang terakhir adalah memo. Itu adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi ya. Itu adalah memo. Selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi akun atau rekening atau perkiraan. Yang pertama adalah pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening atau perkiraan itu adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Saya ulang lagi, jadi akun itu adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Akun atau rekening ini memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aktiva. Aktiva itu dapat saya katakan sebagai harga ya, mudahnya harta dapat kita sebut sebagai harta, kewajiban itu sebagai utang, dan modal serta pendapatan dan beban. Tujuan pemakaian akun itu adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Akun juga dapat memberikan informasi tentang jumlah saldo piutang kepada debitur atau utang kepada kreditur maupun jumlah saldo-saldo akun yang lainnya. Ini adalah pengertian dari akun ya. Oke. Selanjutnya klasifikasi dari akun. Nah, di sini pada dasarnya, akun atau rekening itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu apa? Akun real dalam kurung neraca itu biasanya terdapat pada laporan neraca, ya. Yaitu akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan pada laporan neraca, ya. Jadi akun yang biasanya muncul pada laporan neraca. Akun ini meliputi akun aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal atau ekuitas. Nah, di sini ada beberapa penjelasan lebih lanjut ya. Rekening-rekeningnya, akun-akun yang termasuk nanti akun harta atau akun aktiva. Jenis rekening aktiva atau harta, ada aktiva lancar, ada investasi jangka panjang, ada aktiva tidak berwujud, dan aktiva tetap. Nah, di sini tugas anak-anak adalah menuliskan contoh-contoh dari akun yang termasuk aktiva lancar, termasuk investasi jangka panjang, termasuk aktiva tidak berwujud, dan termasuk aktiva tetap. Itu contoh akunnya apa? Ya, misalnya ya, akun kas itu nanti berarti dia masuk di aktiva lancar. Kemudian perlengkapan berarti dia contoh dari aktiva lancar. Nanti dijelaskan dalam buku catatan anak-anak semua. Kemudian yang kedua, akun kewajiban atau utang. Akun kewajiban atau utang itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang, atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, di sini juga menjadi tugas anak-anak untuk menuliskan akun-akun yang menjadi contoh akun-akun dari utang lancar dan contoh akun-akun utang jangka panjang. Selanjutnya, akun yang ketiga dalam neraca adalah modal atau ekuitas. Modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Kalau modal biasanya ya akunnya modal saja ya, modal pemilik, ada modal pemilik biasanya akunnya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal itu adalah akun yang
biasanya muncul pada laporan laba rugi ya, pada laporan laba rugi. Akun ini meliputi dua, yaitu pendapatan dan beban. Akun pendapatan dan akun beban. Nah, tugas anak-anak di sini adalah menuliskan ya, menuliskan contoh-contoh akun yang termasuk akun pendapatan dan akun beban. Ya, saya contohkan sedikit, misalnya akun pendapatan itu adalah pendapatan gaji, pendapatan sewa, seperti itu. Atau mungkin pendapatan bunga, gitu ya. Jadi nanti dituliskan dalam catatan anak-anak. Kemudian kalau beban, nanti contohnya beban sewa, beban gaji, kemudian beban beban transportasi itu juga nanti bisa masuk ke sini ke akun beban ini. Jadi nanti dituliskan dalam catatan anak-anak semua. Nah, di sini fungsi akun atau rekening. Ada beberapa fungsi akun. Yang pertama adalah untuk mempermudah mencari data yang akan dibutuhkan dalam mempersiapkan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi di sini jelas ya. Jadi untuk mempermudah mencari data. Kemudian yang kedua, untuk dapat memisahkan pencatatan transaksi sesuai dengan akun yang digunakan. Jadi untuk memisahkan pencatatan transaksi, jadi dipisah-pisah nanti transaksinya. Nanti ke depan kita akan mempraktekkannya. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan besarnya saldo akhir masing-masing akun ya. Jadi ke depan kita juga akan mempraktekkannya. Jadi masing-masing saldo akun itu akan ditentukan besarnya berapa, itu nanti biasanya ditentukan dalam buku besar, dilanjutkan dalam neraca saldo ya. Oke, selanjutnya yang keempat, transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat secara tepat dan lengkap. Dan yang terakhir adalah agar perusahaan dapat menggunakan banyaknya akun yang dibutuhkan dalam suatu entitas atau perusahaan. Jadi ini adalah fungsi penggunaan dari akun atau rekening. Oke. Selanjutnya adalah kode akun atau rekening. Pemberian kode rekening atau kode akun ini dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan ya. Jadi memang sangat diperlukan. Kegunaannya apa saja? Yang pertama itu adalah menyediakan identifikasi ringkas. Jadi untuk menyediakan identifikasi ringkas. Yang kemudian yang kedua, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Dan yang keempat adalah mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Ini adalah tujuan atau kegunaan ya dari pemberian kode rekening. Nah, kode rekening itu ada beberapa ya, ada beberapa macam. Yang pertama ada sistem numerial, jadi numerik ya, nomor ya. Jadi sistem numerial itu adalah pemberian nomor kode rekening dengan menggunakan angka. Kemudian ada sistem desimal. Sistem desimal itu adalah pemberian desimal ya. Pemberian kode rekening dengan menggunakan dasar angka 10 digit. Dari 0 sampai 9. Kemudian sistem mnemonik itu adalah pemberian kode rekening dengan menggunakan huruf ya. Dan terakhir adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Jadi ini menggunakan kombinasi huruf dan angka. Biasanya kalau kita itu menggunakannya dia numerial. Ya, numerik. Misalnya kas itu 101. Kemudian piutang itu 102, seperti itu. Biasanya kita menggunakan itu ya. Oke. Sampai di sini penjelasan pengantar. Nanti untuk persamaan akuntansinya seperti apa nanti pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.